HCl. H2CO3 asam lemah. HCl asam kuat. Maka ini tidak boleh bertemu walaupun hanya sekian 1/1000 detik sekalipun. Sehingga agar tidak bisa bertemu, maka ion H ini kemudian didorong keluar. Sehingga Cl tidak bertemu. Dan lagi-lagi ada sesuatu yang ganjil. Dan sehingga ketika kemudian saya menjelaskan sesuatu yang salah, itu pasti berikutnya tidak jalan. Kesalahan hanya bisa tertutup dengan kesalahan yang baru. Tapi ini adalah tidak akan lama, pasti kesalahan akan terulang. Sehingga ketika kemudian kita salah, maka kemudian jangan dilanjutkan. Karena ketika dilanjutkan seolah-olah betul, tapi nanti justru kesalahan sudah semakin jauh. Sehingga saya hentikan dulu. Tidak didorong keluar. Tapi untuk H ini ketika sudah sampai di paru-paru kemudian segera diikat oleh. Jadi ini hanya berapa persen? 30. Padahal ini tadi 97%. Berarti pasti ada HB yang masih tersisa, terbuka, masih nganggur. Salah satu tugasnya selain memungkinkan untuk mengikat ini adalah tugasnya ikat itu. Sehingga H yang terlepas dari H2CO3 kemudian akan diikat oleh hemoglobin. Kayak ini diikat oleh hemoglobin, maka akan terbentuk HB. Ini maksudnya adalah hidrogen, ion hidrogen yang diikat oleh hemoglobin. Tidak boleh ditulis H2B apalagi dibalik. Cuma lagi, ini adalah tidak boleh ditulis H2B apalagi dibalik. Mengapa tidak boleh dituliskan H2B? Karena hemoglobin ini adalah H-nya, ini bukan hidrogen. Hemoglobin adalah, dan semua lagi, ini akan terbentuk HB, kemudian Cl tidak jadi ketemu. Kemudian ketika sudah tidak jadi ketemu, maka dengan segera ion Cl didorong keluar. Dengan segera Cl didorong keluar lagi. Kemudian hidrogen yang sudah diikat oleh HB, HB ini kemudian terurai lagi menjadi H plus HB. H ini ketemu lagi dengan sini, berarti menjadi H2CO3 kembali H2CO3. H2CO3 yang ada di pembuluh darah yang dekat dengan paru-paru ini kemudian segera terurai menjadi H2O plus CO2. CO2 ini kemudian masuk ke paru-paru, dihembuskan keluar. H2O-nya ketika kemudian masih dibutuhkan berarti tetap berada pada plasma sel darah merah. Ketika plasma sel darah merah sudah cukup H2O, maka ini pun dibuang bersama dengan sel 2 dalam bentuk uap.
Sehingga ketika kalian menghembuskan udara pernapasan pada kaca, maka akan ada embun. Kamu nggak jelas. Embun itu adalah berasal dari H2CO3 yang terurai menjadi H2O dan CO2. Yang menjadi permasalahan ngerti-ngerti ini adalah sudah berada dekat dengan paru-paru. H2CO3 tidak terurai menjadi ini, tapi terurainya menjadi H2O dan CO2. Dan ini adalah untuk mekanisme proses pengangkutan CO2 cara yang ketiga dalam bentuk ion bikarbonat. Pada peristiwa ini terjadi pertukaran ion klorida, yang klorida masuk kemudian nanti keluar lagi, sehingga pengangkutan ini juga sering disebut sebagai pengangkutan cara pertukaran ion. Yang ini ada yang menyebut dengan istilah melalui pertukaran ion klorida. Nah sih, oh itu. Iya. Dan ini tingkat tulisan pertukaran ion klorida. Karena pada peristiwa ini ion Cl masuk kemudian keluar lagi. Ya, ada pertanyaan. Ya, yang harus kalian ingat secara minimal ini ya. Ini nggak usah. Hanya singkatnya. Respirasi sel, kemudian dihasilkan sel gula masuk dalam sel darah merah bergabung dengan air yang ada di plasma darah, kemudian terbentuklah H2CO3 terurai menjadi H2O, hanya kemudian diikat oleh hemoglobin, kemudian masuklah Cl, kemudian hemoglobin yang sudah melepaskan hidrogen yang sudah dilepaskan oleh yang diikat oleh hemoglobin dilepaskan, bersatu kembali dengan HCO3, terbentuklah terurai menjadi dan H2O. H2O ini tergantung situasi. Kalau masih dibutuhkan berarti tetap berada di sel darah merah, tapi sel 2 tetap terus keluar dari sel darah merah masuk ke paru-paru dan dihembuskan keluar. Ini adalah untuk mekanisme pertukaran ion klorida, atau ada juga yang mengatakan ini adalah proses pengangkutan CO2 dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, untuk pembahasan definisi ini sudah sampai dengan mekanisme, berarti kita lanjut ke organ penyusun sistem respirasi. Saya menggunakan slide yang berbahasa Jawa, yang kemudian slide yang lain Jawi. Karena kamu orang Jawir bukan? Ibumu orang mana kan? Tegal mana? Sana atas. Jadi kita nenekku juga Tegal. Komponen yang kedua, berarti dari ini nostril. Nostril itu adalah lubangnya.
Kemudian yang berikutnya adalah saya menggunakan bahasa Latin ya. Yang ada di slide adalah bahasa Jawa. Yang kedua adalah rongga hidung. Bahasa Latinnya rongga itu adalah kapung. Hidung adalah nasal. Kapung nasal ini adalah rongga hidung. Bahasa Jawanya adalah kalian yang sudah lebih mudah berbahasa ini dibanding dengan bahasa Inggris, sehingga saya katakan ini adalah bahasa Jawa. Pada kapung nasal atau nasal kavite dijumpai beberapa hal. Yang pertama adalah lendir. Kapung nasal harus berlendir. Tapi lendir ini akan disekresikan banyak ketika kemudian ada sesuatu yang harus ditolak. Fungsi dari lendir, fungsi utama lendir yang ada di hidung kita rasanya apa? Rasanya enak, asin saja. Lendir yang ada di hidung kita itu adalah rasanya asin, berarti banyak mengandung NaCl. NaCl itu adalah merupakan suatu senyawa yang bersifat hidrofilik, menyukai air. Sehingga ketika ada bakteri, misalnya ini adalah bakteri, yang bakteri ini adalah mengenai suatu cairan yang banyak mengandung NaCl, maka protoplasma, air yang ada di dalam protoplasma bakteri ini keluar karena diikat oleh NaCl. Sehingga protoplasma yang ada di dalam bakteri ini kekurangan air. Karena kekurangan air, maka metabolisme pada bakteri ini tidak terjadi. Maka akhirnya bakteri ini menjadi mati. Sehingga dengan adanya lendir, maka memiliki fungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang akan masuk dalam tubuh kita. Ketika bakteri yang ada di dalam hidung kita berlebihan, maka lendir yang diproduksi makin banyak. Sehingga ketika kalian terkena flu dan lain sebagainya, itu adalah lendir tersebut adalah berjuang mati-matian untuk menolak, mengeluarkan, mematikan virus, bakteri, dan lain sebagainya. Sehingga tolong ketika kalian membuang lendir yang keluar dari hidung kalian dalam keadaan sedang flu pilek, maka tolong sambil ucapkan terima kasih. Karena sudah berjuang begitu kuatnya sehingga diproduksi sangat berlebihan. Tapi malah kita kadang merasa kurang, jijik karena kita tidak tahu fungsi tadi. Fungsi yang kedua, lagi fungsi yang pertama membunuh kuman dan penyakit, garis miring menyaring boleh, tapi lebih fokusnya adalah membunuh. Yang kedua, dengan adanya lendir ini, maka lendir memiliki suatu sifat menyimpan suhu yang agak tinggi, agak lama. Sehingga ketika ada udara yang masuk dalam tubuh kita terlalu dingin, maka tugas lendir inilah untuk menghangatkan. Sehingga fungsi yang kedua untuk lendir adalah menghangatkan udara pernafasan. Dan sambil buat saja yang berikutnya, pada bagian selain ini, pada bagian permukaan atas
maka pada kafum nasal juga didapatkan rambut-rambut. Rambut. Fungsi dari rambut adalah menyaring partikel padat. Menyaring partikel padat. Sehingga udara pernapasan yang masuk ke dalam alveolus harus terbebas betul dari partikel-partikel Seluruh pelajaran padat. hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan Yang ketiga. belajar baru. All lessons have ended Pada for today. See you kafum tomorrow nasal morning with a new juga English video. didapatkan Take care ujung on the way saraf home and have a nice day. olfaktori, ujung saraf pembau. Sehingga nanti di materi belakang ketika kita membahas tentang sistem koordinasi, untuk hidung sudah tidak saya bahas. Karena hidung termasuk indera pensiun. Mengapa dia masuk indera pensiun? Karena pada kafum nasal didapatkan ujung-ujung saraf olfaktori, ujung saraf pembau. Ya, untuk materi hanya sampai ini, tolong kemudian dibaca di rumah. Kemudian untuk organ yang kedua adalah laring. Jadi yang kalian baca komponen dari laring. Dan nanti saya share untuk slide